Kerajaan Majapahit? Apa ya itu? Teman-teman, kalian pasti sering banget dengar tentang hal Kerajaan Majapahit ini dan kalian juga pasti pernah nih menemukannya di pelajaran sejarah. Tapi, apakah kalian tahu secara keseluruhan gimana cerita Majapahit ini dari awal sampai akhir? Nah, biar nggak penasaran lagi, kami dari kelompok 5 akan membagikan video tentang Kerajaan Majapahit, mulai dari lokasi kerajaan ini, kehidupan ekonominya, kehidupan politik, peninggalannya, serta juga penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita simak bareng-bareng video ini sampai habis. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1293 Masehi bersamaan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja yang pertama. Berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Nah, itu dia lokasi dari Kerajaan Majapahit, teman-teman. Kalian baru tahu atau udah tahu dari lama nih? Oke, kalau gitu kita lanjut ke kehidupan perekonomian Kerajaan Majapahit. Untuk mengembangkan perekonomian kerajaan, maka Kerajaan Majapahit menjalankan politik bertetangga dengan kerajaan-kerajaan asing nih teman-teman. Kerajaan Majapahit sendiri memiliki semboyan politik luar negeri yang disebut Mitreka Satata. Artinya, teman itu seaturan atau teman itu sederajat. Sebab, semboyan Mitreka Satata juga tercantum dalam Kitab Negara Kertagama. Nah, untuk cara-caranya, yang pertama, mereka menjalin kerjasama perdagangan dengan kerajaan tetangga mereka nih teman-teman. Majapahit membangun hubungan dagang yang sangat erat dengan kerajaan tetangga seperti Champa di sekitar Kamboja dan juga Vietnam. Ini memperkaya perdagangan mereka dengan barang-barang seperti rempah-rempah, logam, dan juga tekstil. Lalu lanjut kepada yang kedua, penaklukan kerajaan kecil di Pulau Jawa. Penaklukan berbagai kerajaan kecil di Pulau Jawa dapat memperluas wilayah Majapahit nih teman-teman, yang berdampak sangat positif pada pengendalian sumber daya alam dan juga kegiatan perdagangan di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit ini juga bergantung pada sektor pertanian mereka. Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dalam Majapahit saat itu. Sistem irigasi yang canggih pada zamannya, serta pengetahuan agraris yang maju membantu pertumbuhan hasil panen yang melimpah, terutama padi dan juga palawija. Nah, yang terakhir, Majapahit juga mendirikan berbagai pasar dan juga pelabuhan. Majapahit mendirikan pasar-pasar yang ramai dan pelabuhan-pelabuhan yang amat strategis. Ini memfasilitasi pertukaran barang dagangan antar daerah dan memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional. Oke teman-teman, masih pada semangat gak nih? Semangat dong ya, karena abis ini kita bakalan bahas part yang paling seru dalam video ini, yaitu peninggalan Kerajaan Majapahit. Kenapa sih peninggalan itu penting teman-teman? Tentu saja penting dong ya, karena tuh dia bakalan jadi bukti yang terkuat bahwa Kerajaan Majapahit itu bukan karangan semata dan benar-benar ada nih teman-teman. Oke, jadi akan ada 3 jenis peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada candi, yang kedua ada kitab, dan yang terakhir adalah prasasti. Oke, kita bakalan bahas satu-satu nih teman-teman. Yang pertama ada candi. Candi ini kita bagi menjadi 3 jenis lagi. Yang pertama, namanya adalah Candi Tikus. Lokasinya di Duku Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto di Jawa Timur nih teman-teman. Fungsinya diduga sebagai tempat pemandian atau tempat peribadatan yang berkaitan dengan air suci. Untuk ciri khasnya berupa kolam persegi panjang dengan bangunan candi di tengahnya, lalu juga bangunannya terbuat dari batu bata merah khas Majapahit. Teman-teman pasti penasaran gak sih kenapa sih candinya tuh disebut sebagai Candi Tikus? Kenapa bukan candi yang lain gitu? Nah, ternyata saat ditemukan pada tahun 1914, candi ini tertimbun tanah dan menjadi sarang tikus, sehingga masyarakat sekitar menyebutnya Candi Tikus. Wow, kreatif banget ya teman-teman.
Oke, lanjut. Candi yang kedua yaitu adalah Candi Surawana. Lokasinya ada di Desa Canggu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dari Jawa Timur lagi. Oke, untuk fungsinya dia adalah candi penyucian bagi Brewengker, seorang raja di Majapahit. Ciri khasnya apa dong? Ciri khasnya bangunannya berbentuk segi empat, lalu juga dihiasi relief cerita dari Tantri Kamandaka dan Arjuna Wiwaha yang mengandung ajaran moral dan kisah kepahlawanan teman-teman. Oke, untuk candi yang terakhir adalah Candi Suku. Lokasinya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah. Nah, tadi kan Jawa Timur dua-duanya. Ini beda nih, ini di Jawa Tengah. Untuk fungsinya sebagai tempat pemujaan kesuburan dan inisiasi spiritual. Ciri khasnya berbentuk seperti piramida berundak, seperti budaya Maya di Meksiko. Lalu juga reliefnya banyak menggambarkan simbol-simbol kesuburan dan alat-alat reproduksi manusia. Lanjut, untuk prasasti yang kedua adalah kitab. Kitab ini dibagi jadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah Kitab Sutasoma. Kitab ini karya Empu Tantular yang berisikan teks Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Ini mah pasti kita semua tahu gak sih? Soalnya sering banget diulang di pelajaran PKN, terus juga di pelajaran sejarah. Jadi kita pasti nggak asing lagi ya dengan namanya Kitab Sutasoma ini. Lanjut, yang kedua adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah Kitab Pararaton, kitab yang menceritakan mengenai raja-raja Kerajaan Singasari dan juga raja-raja dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Oke, untuk peninggalan yang terakhir adalah prasasti. Ada 3 juga nih prasastinya. Yang pertama, Prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi. Prasasti ini sih terkenal ya dalam Kerajaan Majapahit. Dan prasasti ini menceritakan tentang bantuan yang diberikan oleh Rama Kudadu kepada Raden Wijaya saat melarikan diri dari kejaran pasukan Jayakatwang. Sebagai ungkapan terima kasih, setelah menjadi raja, Raden Wijaya memberikan hadiah berupa tanah sima kepada penduduk dan kepala desa Kudadu ini, teman-teman. Lanjut, untuk prasasti selanjutnya adalah Prasasti Canggu pada 1358 Masehi, dikenal juga sebagai Prasasti Trowulan I. Prasasti ini memberikan informasi tentang penetapan desa-desa di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas sebagai tempat penyeberangan resmi kerajaan, teman-teman. Untuk prasasti terakhir yang kami ambil adalah Prasasti Balawi pada tahun 1305 Masehi. Prasasti ini berkaitan dengan pernikahan Raden Wijaya dengan putri-putri Kertanegara dan memberikan informasi tentang hubungan keluarga kerajaan pada masa itu, teman-teman. Oke, itu dia peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Sekarang teman-teman jadi tahu gak sih, ternyata banyak banget peninggalan dan itu tuh semua jadi bukti kuat bahwa kerajaan Majapahit itu beneran ada, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kehidupan politik kerajaan Majapahit. Meskipun ini panjang, tapi jangan sampai bosan ya teman-teman. Kalian harus simak baik-baik supaya kalian mengerti keseluruhan dari kerajaan Majapahit ini sendiri. Oke, kerajaan Majapahit muncul karena adanya suatu peristiwa seseorang yang berhasil mengalahkan Raja Jayakatwang, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya berasal dari keturunan Singasari dan ia berhasil mengalahkan Raja Jayakatwang pada tahun 1293 Masehi. Setelah peristiwa itu, ia mendirikan sebuah kerajaan yaitu Majapahit dan ia dinobatkan menjadi raja pertama dan diberi gelar Kertarajasa Jayawardana sejak 10 November 1293. Wow. Raden Wijaya ini dikenal sebagai raja yang bijaksana, memiliki jiwa kepahlawanan dan memiliki semangat perjuangan yang kuat ketika memimpin kerajaannya. Di dalam sistem pemerintahannya, Raden Wijaya berhasil mempersatukan berbagai kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Timur. Namun pada tahun 1309 Masehi, saat ia sedang dalam perjalanan menuju istana Majapahit, Raden Wijaya dibantai oleh kelompok Nambi yang menyebabkan ia wafat pada saat itu juga. Ia dimakamkan di sebuah candi di Simping sebagai arca Raden Wijaya. Sejak saat itulah pemerintahan Raden Wijaya berakhir dan digantikan oleh putranya Jayanagara. Sayang banget ya teman-teman, padahal pemerintahan itu udah bagus banget, tapi dia malah dibantai oleh kelompok Nambi.
Setelah ayahnya meninggal, Jayanagara pun mulai berkuasa dan memerintah di Kerajaan Majapahit pada tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi, kira-kira 19 tahun. Jayanagara ini dijuluki sebagai Karagamet yang artinya lemah atau jahat, teman-teman. Karena Jayanagara sangat buruk sekali ketika melakukan pemerintahan, sering merayu istri pejabat, bahkan melakukan pemberontakan, berbanding terbalik dengan ayahnya. Setelah kekuasaan Raja Jayanagara berakhir, beliau digantikan oleh Sri Gitarja dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Lalu Sri Gitarja pun meninggal karena diracuni pembantunya. Selanjutnya, Sri Gitarja ini digantikan oleh Hayam Wuruk, teman-teman. Hayam Wuruk diangkat sebagai raja pada umur 16 tahun menggantikan Sri Gitarja yang merupakan ibunya sendiri. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang mampu mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi dengan bantuan Mahapati Gajah Mada. Saat Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati pada tahun 1334 Masehi, ia menyatakan sumpah palapa. Nah, kalian pasti tidak asing nih, yaitu sumpah bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah jika ia belum berhasil menguasai wilayah di Nusantara. Kemudian, sumpah itu terwujud ketika ia berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menaklukkan Nusantara. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan Majapahit adalah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain-lain. Masa kejayaan Majapahit tentu tidak terlepas dari armada laut di bawah pimpinan Empu Nala yang membantu Majapahit menyusun strategi dan kekuatan militer untuk menstabilkan dan memperluas wilayahnya. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil merebut wilayah kekuasaan, terjadi peristiwa yang menyebabkan retaknya hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yaitu terjadi Perang Bubat. Perang ini terjadi pada 1357 Masehi dan melibatkan dua kerajaan kuat, yaitu Majapahit menguasai Jawa Timur dan Sunda menguasai Jawa Barat yang menjadi kekuatan utama di Jawa pada saat itu, teman-teman. Perang ini berawal dari permintaan Raja Hayam Wuruk untuk menikahi Dia Pitaloka, putri Raja Linggabuana. Awalnya dua kerajaan ini damai, tetapi mulai memanas ketika pernikahan ini terjadi pergolakan karena ambisi Pati Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Gajah Mada meminta agar pernikahan Hayam Wuruk dan Dia Pitaloka diartikan sebagai takluknya Sunda terhadap Majapahit. Tentunya kerajaan Sunda menolak dong, mereka nggak mau lah. Kemudian puncak ketegangan terjadi saat pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada menyerang tempat peristirahatan kerajaan Sunda di Bubat, Trowulan. Perang ini mengakibatkan banyak prajurit yang meninggal, bahkan Dia Pitaloka pun tewas bunuh diri karena melihat kerajaan Sunda kalah dalam perang tersebut. Sungguh kasihan sekali. Setelah perang itu berakhir, Raja Hayam Wuruk baru mengetahuinya dan ia sangat-sangat kecewa dengan Gajah Mada. Akhirnya perang Bubat ini membawa keretakan hubungan yang sangat kuat antara Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada itu sendiri. Setelah kekuasaan Raja Hayam Wuruk berakhir, beliau digantikan oleh Wikramawardhana yang merupakan menantu sekaligus keponakan dari Hayam Wuruk. Wikramawardhana terkenal karena terlibat dalam Perang Parekrek. Ia memerintah dari tahun 1389 sampai 1429 Masehi, kemudian ia wafat. Nah, setelah Wikramawardhana ini wafat, Kerajaan Majapahit digantikan lagi nih oleh Sri Suhita yang merupakan putri dari Wikramawardhana. Ia diangkat menjadi Ratu ke-6 Majapahit dan diberi gelar Dyah Ayu Kencana Wungu. Ia memerintah dari tahun 1429 sampai 1447. Setelah ia berkuasa selama lebih dari 10 tahun ia wafat. Kemudian dikarenakan Sri Suhita tidak memiliki seorang putra, maka tatanya digantikan oleh adik kandungnya yaitu Dia Kertawijaya. Ketika kakak kandungnya wafat, Kerajaan Majapahit digantikan oleh Dia Kertawijaya. Ia memerintah Kerajaan Majapahit dari tahun 1447 sampai 1451 dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Pakramawardhana. Setelah kekuasaan Raja Kertawijaya berakhir, Kerajaan Majapahit digantikan lagi nih oleh Raja Sawardhana yang merupakan putra sulung dari Raja Kertawijaya. Jadi kayak terus-terusan turun-temurun gitu. Ia memerintah dari tahun 1451 sampai 1453 dengan gelar Raja Sawardhana Sang Sinagara. Selanjutnya, ketika kekuasaan Raja Sawardhana berakhir, Kerajaan Majapahit digantikan oleh Purwawisesa. Ia memerintah dari tahun 1456 sampai 1496 dengan gelar
Girisawardhana. Ketika kekuasaan Purwawisa berakhir, kerajaan Majapahit digantikan oleh Bre Pandansalas yang memerintah dari tahun 1466 sampai 1468 dengan gelar Surapabawa. Nah, setelah kekuasaan Bre Pandansalas ini berakhir, kerajaan Majapahit digantikan oleh Raden Alit atau disebut juga dengan Bre Kertabumi. Ia berhasil memerintah selama 10 tahun dari tahun 1468 sampai 1478 dan menjadi raja terakhir yang memimpin kerajaan Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya V. Akhirnya teman-teman sampai kepada raja yang terakhir. Ternyata begitu complicated ya kehidupan politik di kerajaan Majapahit ini tuh sangat wow banget. Dan ini menurut kami juga rumit. Tapi semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan singkat kami tadi. Semoga kalian mengerti kehidupan politik kerajaan Majapahit itu sendiri. Oke teman-teman. Dan akhirnya masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang pertama, kematian Hayam Wuruk. Melemahnya kekuasaan Majapahit dimulai setelah masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk itu berakhir pada tahun 1389 Masehi. Selepas pemerintahan Raja keempat Majapahit tersebut, situasi kerajaan menjadi semakin tak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan pergolakan politik teman-teman. Tahta kemudian diwariskan pada Wikramawardhana yang tak lain adalah menantunya sendiri. Di masa pimpinan Wikramawardhana, tercetuslah Perang Rekrek atau Perang Parekrek yang menjadi cikal bakal kemunduran Majapahit. Untuk yang kedua, tercetusnya Perang Parekrek. Pengangkatan Wikramawardhana pada 1389 Masehi untuk menggantikan Hayam Wuruk ditentang anak Hayam Wuruk. Namanya adalah Bre Wirabumi, penguasa kerajaan timur Majapahit. Wirabumi lantas menuntut singgasana Majapahit dari Wikramawardhana. Lalu pada sekitar 1404 sampai 1405, pecahlah perang saudara yang dikenal dengan Perang Parekrek yang menewaskan Wirabumi itu sendiri. Kekalahan Wirabumi membuat kerajaan timur bersatu dengan barat. Akan tetapi, kejayaan Majapahit tetap merosot lantaran melemahnya kendali Majapahit dan lepasnya daerah-daerah taklukan di luar Jawa. Yang ketiga, konflik internal kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit berikutnya adalah adanya intrik politik dan konflik internal yang ada di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri. Meski perang saudara telah usai, tapi konflik internal terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan dan perselisihan teman-teman. Salah satunya adalah pertentangan dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Majapahit semakin mundur. Yang keempat, pengaruh dinasti Ming. Munculnya kekuatan baru dari timur, yaitu ekspansi Tiongkok di bawah dinasti Ming, turut melemahkan kerajaan Majapahit saat itu. Perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit tidak diimbangi dengan kekuatan pengaruh kerajaan Majapahit. Hal ini mendorong dinasti Ming semakin memperkuat hubungan dagang dan politik dengan orang-orang di pelabuhan Nusantara. Yang terakhir, bangkitnya Malaka. Malaka saat itu menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. Namun seiring hubungannya yang dekat dengan dinasti Ming, membuat jalur pelayaran Selat Malaka sulit disentuh oleh Majapahit. Untuk selanjutnya, ternyata kemunculan kerajaan Demak juga turut serta ikut menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Munculnya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah turut melemahkan pertahanan Majapahit, teman-teman. Raden Patah ini merupakan putra dari raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya V yang memilih mendirikan kerajaan bercorak Islam. Kekuatan perekonomian kala itu dibuktikan dengan berkuasanya kerajaan Demak di dua pelabuhan besar. Direbutnya bandar dagang yang dimiliki Majapahit itu mengakibatkan perekonomian Majapahit semakin melemah. Hingga akhirnya pada 1517 di bawah pimpinan Pati Unus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. Lalu juga pengaruh agama Islam mulai masuk ke dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang berlandaskan Hindu. Kondisi Majapahit yang telah keropos akibat pertentangan internal kerajaan membuat pengaruh Islam semakin lebih mudah masuk, semakin kuat ke Majapahit dan ke masyarakat Jawa juga. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Masuknya pengaruh Islam dalam proses Islamisasi di Jawa melalui beberapa cara nih, antara lain perdagangan dari saudagar muslim asing, dari perkawinan, dari kepercayaan, hingga juga kesenian.